Salam keadilan. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Gokman Law Official. Kali ini kita akan membahas syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pada pokoknya ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, sepakat. Yang kedua, cakap. Yang ketiga, adanya objek. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Saya akan jelaskan satu persatu keempat syarat tersebut. Yang pertama, sepakat. Yang dimaksud dengan sepakat di sini bahwa yang membuat perjanjian kedua belah pihak harus saling sepakat, harus saling setuju, tidak boleh bersifat sepihak. Akan tetapi memang di lapangan kebanyakan perjanjian bersifat sepihak. Sebenarnya menurut hukum itu tidak sah, tapi praktek di lapangan sering terjadi adanya perjanjian sepihak. Kemudian syarat yang kedua, cakap. Yang dimaksud cakap di sini adalah cakap menurut hukum, yang artinya bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian haruslah dewasa menurut hukum. Tidak boleh anak-anak. Kemudian juga tidak boleh orang gila. Kemudian tidak boleh anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang dibawa pengampuan ataupun perwalian. Kemudian syarat yang berikutnya, yang ketiga tadi ada syarat objek. Dalam membuat suatu perjanjian haruslah ada objeknya ataupun akan ada, akan tetapi tidak boleh tidak ada objek. Apabila kita menjanjikan sesuatu yang tidak ada kepada orang lain, hati-hati, nanti rekan-rekan sekalian bisa dilaporkan dengan pasal penipuan. Selanjutnya, syarat yang keempat, suatu sebab yang halal. Yang dimaksud suatu sebab yang halal, bahwa dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Saya contohkan misalnya, orang tidak boleh diperjualbelikan, organ-organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, narkoba tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena dilarang oleh hukum. Jadi seperti itu. Tua boleh nggak diperjualbelikan? Boleh. Kemudian susu boleh nggak diperjualbelikan? Ya boleh. Tapi susu di sini dalam arti yang positif, bukan dalam konotasi yang negatif, tapi yang positif. Rekan-rekan sekalian yang ingin menjual rumah, tanah, ataupun benda-benda yang memiliki nilai ekonomis tinggi, saya sarankan untuk membuat perjanjian dengan akta notaris. Tujuannya apa? Nanti ketika mau balik nama itu prosesnya pasti lebih mudah. Kemudian juga apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka akta notaris tersebut adalah bukti yang sangat kuat. Akan tetapi untuk benda-benda yang nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi, seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya, maka saya sarankan untuk buat perjanjian tertulis di bawah tangan, karena itu sah juga menurut hukum. Bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin saja berbeda pendapat dengan saya, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama. Sebelum video ini saya tutup, seruput kopi hitam Huta dulu. Salam keadilan.